Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 7 resep olahan daging ayam yang pastinya enak dan cara bikinnya juga gampang banget. Ini tuh rekomen sekali buat teman-teman, apalagi sebentar lagi mau lebaran ya teman-teman. Kalau kalian bingung mau masak apa, nah itu rekomen sekali masakan untuk kalian. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan setengah ekor ayam. Untuk ayamnya udah aku potong-potong agak kecil ya teman-teman. Kemudian ada santan, dan di sini untuk bumbunya nanti aku akan haluskan aja ya teman-teman. Untuk bawang merahnya sebagian aku akan iris-iris seperti ini, sebagian nanti aku akan haluskan. Untuk resep selengkapnya cek aja di kolom deskripsi ya, aku udah tulis semuanya di sana. Untuk bumbunya di sini ada cabai rawit serta cabai keritingnya. Ini udah aku potong-potong kayak gini biar nanti tuh lebih gampang pas menghaluskannya ya. Kemudian ini ada bawang merahnya juga aku iris-iris. Bawang putih juga sama, serta aku tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian aku masukkan ketumbarnya juga ya teman-teman. Biar cepat halus, ini aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Kalau kalian mau diulek biasa juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Di sini aku udah sediakan wajan dan aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku tumis dulu untuk bawang merahnya. Setelah agak kecoklatan kayak gini, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang, takutnya nanti kalau apinya terlalu gede kosong. Tumis sampai bumbunya itu matang biar tidak langu nanti. Kemudian aku akan tambahkan bumbu kasarnya, ada serai serta lengkuas. Kemudian aku tambahkan juga daun jeruk ya teman-teman, serta daun salam juga. Ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk di sini aku gunakan kaldu ayam ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah, ini bumbunya udah matang, kemudian aku akan masukkan ayam yang udah aku potong tadi. Kemudian aduk ya teman-teman biar bumbunya itu tercampur merata. Masak sebentar. Kemudian aku akan tambahkan kunyit bubuk. Kalau kalian ada kunyit fresh juga boleh ya, tambahkan kunyit freshnya. Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Aduk-aduk sebentar. Ini aku akan ungkep sampai setengah matang ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Aduk sebentar. Oh ya, kalau kalian nggak mau daging ayamnya dicincang kayak gini, kalian bisa juga potong yang agak besar ya teman-teman. Ini aku ungkep sebentar lagi. Oke, ini minyaknya udah keluar ya teman-teman.
dan bumbunya tuh udah matang. Lanjut, aku akan tambahkan air secukupnya aja. Kemudian aku akan tambahkan santannya. Aduk-aduk ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap. Setelah seperti ini, aku akan masak sampai kuahnya itu agak sedikit menyusut ya teman-teman. Dan jangan lupa juga cek rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Oke, ini setelah sekitar 30 menitan ini kuahnya udah menyusut dan kuahnya itu udah kental kayak gini ya teman-teman. Tuh, kuahnya tuh warnanya cantik banget. Setelah seperti ini, aku akan matikan dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku akan siapkan piring seperti ini. Kemudian tambahkan juga kuahnya ya teman-teman. Tidak lupa juga aku akan tambahkan irisan daun bawangnya dan juga irisan daun jeruk biar aromanya itu lebih wangi. Sini saya sudah sediakan setengah ekor ayam, kemudian aku akan siapkan bumbu marinasinya. Ada merica, kemudian ada ketumbar, lalu aku tambahkan garam. Jangan lupa juga aku tambahkan 1 ruas kunyit ya, biar warnanya tuh nggak pucat ayamnya. Kemudian ini aku akan ulek halus, atau kalau kalian ada bumbu marinasi instan, kalian bisa gunakan itu aja ya teman-teman, lebih praktis. Ini ayamnya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Kemudian aku akan masukkan bumbu marinasinya tadi. Kemudian aku akan uleni seperti ini sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya teman-teman. Setelah itu nanti aku akan diamkan sekitar 15-30 menit biar bumbunya itu benar-benar meresap. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak agak banyak karena ini aku akan menggoreng ayamnya ya teman-teman. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Dan ini untuk bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya di sini ya teman-teman. Jadi untuk resep selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semua apa aja yang dibutuhkan di sana. Dan ini minyaknya udah panas, jadi tinggal aku masukkan ayamnya. Ini aku goreng sampai setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Setelah semuanya dimasukkan, aku akan tutup ya biar tidak meletup ayamnya. Sambil sesekali kalian balik biar bagian bawahnya itu nggak kosong ya teman-teman. Tunggu sampai benar-benar kecoklatan. Sambil menunggu ayamnya matang nih, aku akan siapkan bumbunya. Ini aku akan chopper aja biar lebih cepat. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Nah, ini ayamnya udah setengah matang untuk bagiannya sini. Kemudian aku akan balik semuanya seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman.
Setelah ayamnya kecoklatan seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Usahakan waktu menggorengnya jangan terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering itu nggak enak menurutku teksturnya. Nah, ini untuk perbumbuannya tadi udah aku chopper ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi aku akan tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut. Lanjut, ini aku akan masukkan lengkuas serta daun jeruk. Ini aku tumis sebentar ya teman-teman, kira-kira setengah matang seperti ini. Lalu aku masukkan perbumbuannya, ada gula merah, kaldu ayam serta garam. Kemudian aku tambahkan juga kecap manis. Untuk kecap manisnya kalian tambahkan sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini, jangan lupa tes rasa. Kalau rasanya udah pas, kalian tinggal masukkan ayam yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Biar bumbunya meresap sempurna, ini aku akan tambahkan sedikit air. Tunggu sampai airnya benar-benar menyusut ya, baru kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ayam kecap ala saya pun siap untuk disajikan. Ini dagingnya tuh empuk dan aromanya tuh enak banget. Dijamin kalian bakal nambah nasi terus. Di sini aku udah menyediakan 1 ekor ayam. Ini tadi udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Kemudian ada santan serta di sini ada bumbunya. Nanti aku akan tulis semua bahan-bahan dan bumbunya apa aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan apa yang dibutuhkan. Lanjut, ini bumbunya aku akan haluskan dulu. Ada cabai rawit, bawang merah. Ini bawang merahnya sengaja aku potong kayak gini teman-teman biar lebih gampang. Terus ada bawang putih, ada lengkuas juga. Untuk kemirinya tadi udah aku sangrai ya teman-teman. Kemudian aku kasih kunyit serta jahe, dan ini ada cabai besar. Ini aku potong-potong biar cepet halus nanti. Biar lebih gampang, ini aku akan chopper aja ya teman-teman, karena hasilnya tuh lebih maksimal kalau dichopper. Kemudian aku akan siapkan wajan. Untuk bumbu yang dihaluskan tadi udah aku tambahkan minyak ya teman-teman. Jadi sekarang nggak perlu ditambahkan minyak lagi. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu setengah matang. Kemudian aku akan masukkan daun jeruknya. Ini aku becek-becek kayak gini biar aromanya itu keluar. Kemudian aku akan masukkan bumbu kasar lainnya. Ada serai serta daun salam. Lanjut, ini aku akan masukkan bumbunya. Ini ada kaldu ayam, garam, serta kencur. Untuk kencurnya di sini aku gunakan yang bubuk ya teman-teman, karena yang fresh itu kebetulan stok di rumah lagi nggak ada. Kemudian aku akan masukkan daging ayamnya. Aduk-aduk. Ini aku akan ungkep kira-kira 5-10 menitan aja ya, biar bumbunya itu meresap. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Ini warnanya cantik banget. Lanjut, ini aku akan tambahkan
air ini tadi sisa dari aku mencoper tadi ya teman-teman, biar tidak mubazir. Untuk airnya ini kalian sesuaikan aja ya teman-teman, karena nanti aku akan masak sampai ayamnya itu kuahnya tuh menyusut, jadi kalian kira-kira sendiri aja. Kemudian ini aku akan tambahkan santannya, jangan lupa diaduk-aduk ya biar santannya tuh tidak pecah. Kemudian aku akan tutup biar cepat mendidih. Nah ini udah mendidih seperti ini, kemudian aduk-aduk lagi ya teman-teman. Lanjut aku akan tambahkan gula merah, kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Setelah itu masak sampai kuahnya menyusut, dan jangan lupa sesekali kalian aduk ya biar tidak gosong bagian bawahnya. Lanjut ini aku akan tambahkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, kemudian aduk-aduk. Ini aku masak lagi ya teman-teman, karena kuahnya itu masih banyak dan ayamnya itu belum begitu mateng. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan bumbunya aja, karena yang ini tadi udah aku cicipin dan menurutku rasanya udah pas. Ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya, karena ini kuahnya udah kental banget dan rasanya tuh enak banget, udah lapar ini. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, blendi ayam khas Blitar pun siap untuk disajikan. Ini kuahnya kental banget dan pastinya tuh enak banget. Pokoknya kalian wajib coba ya untuk resep saya kali ini. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Untuk daging ayamnya saya gunakan setengah ekor daging ayam ya. Di sini aku menggunakan daging ayam kampung. Untuk bumbu dan bahan-bahan lainnya kalian cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku udah tulis semuanya di sana. Untuk cabai-cabeannya ini aku akan chopper aja. Ini aku tambahkan kemiri, bawang putih, bawang merah juga. Kemudian aku tambahkan juga jahe serta ketumbar. Kalau kalian mau diulek juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada kunyit bubuk, kemudian ada lada serta kaldu ayam, atau kalau kalian mau menggunakan kaldu lainnya juga nggak apa-apa. Kemudian aku tambahkan juga gula serta garam, lalu aku tambahkan minyak sedikit aja biar cepet halus. Kemudian aku akan chopper ya sampai teksturnya itu agak halus. Kemudian aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi. Kemudian aku akan tambahkan juga bumbu-bumbu kasar yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Karena ini tadi udah menggunakan minyak, jadi aku akan tumis dengan menggunakan api kecil aja biar tidak cepet gosong ya teman-teman. Nah ini bumbu-bumbunya aku siapkan, kemudian ini tadi udah aku geprek ya untuk serai serta lengkuasnya. Ini aku tumis sampai sambalnya matang biar rasanya tuh lebih mantul. Kemudian aku akan masukkan daging ayam yang udah aku potong dan udah aku cuci bersih.
Kalau kalian mau gunakan daging sapi atau daging kambing juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian aduk-aduk biar bumbunya ini tercampur merata. Kemudian aku akan ungkep ya biar bumbunya itu cepat meresap. Jangan lupa sering diaduk ya teman-teman, takutnya nanti gosong. Kemudian aku akan masukkan santan instannya. Ini sengaja aku masukkan terlebih dulu ya biar agak kental gitu. Terus aku tambahkan sedikit air aja, sedikit demi sedikit aja, jangan terlalu banyak karena memang aku mau bikin kuahnya yang kental. Oke, ini aku tambahkan sedikit air. Kayaknya masih kurang ya teman-teman, takutnya dagingnya nggak empuk kalau airnya kurang. Nah, ini udah mendidih seperti ini. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, ini aku akan tutup ya, sekali-kali aku akan aduk biar cepet empuk ya. Tuh, daging ayamnya ini udah setengah matang. Kemudian aku masak bentar lagi ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini aku tadi masaknya sekitar 45 menit. Dan daging ayamnya itu udah enak, empuk. Dan kuahnya tadi juga udah menyusut ya, jadi kental banget kuahnya. Ini tuh cocok sekali dinikmati apalagi dengan menggunakan nasi anget. Jadi lapar ya ngomong-ngomong masalah makanan. Nah, setelah seperti ini aku akan guyur kuahnya yang kental tadi ya teman-teman. Ini tuh menu favorit keluarga saya sekali. Jadi kalau lagi bingung mau masak apa, kita masak ayam ini aja yang simple dan praktis serta tidak ribet ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Semuanya udah aku tulis lengkap di sana. Langkah pertama aku akan sangrai dulu ini bumbu yang udah aku potong-potong. Ini aku sangrai sampai agak sedikit warnanya berubah ya. Setelah seperti ini, aku akan siapkan chopper. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit minyak goreng ya, biar lebih mudah nanti pas dichopper. Oh ya, maaf ya teman-teman, tadi aku lupa kemirinya belum aku sangrai. Nah, ini setelah semua bahannya udah aku sangrai, ini aku tumis dulu. Kemudian aku masukkan juga bumbu kasarnya yang udah aku tulis juga di kolom deskripsi ya. Dan ini kayaknya minyak gorengnya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan lagi. Untuk takaran minyak goreng disesuaikan selera masing-masing aja ya. Kemudian ini aku masukkan ayam yang udah aku cuci bersih. Di sini aku menggunakan bagian dada dan paha ya. Ini udah aku potong menjadi beberapa bagian. Kemudian aku tumis sebentar. Ini kayaknya kunyitnya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan lagi kunyit bubuk. Lalu aduk lagi. Kemudian aku masukkan air. Ini airnya aku tambahkan sampai menutup bagian ayamnya ya, jadi biar cepat matang. Ini aku masak sekitar 30 menit aja. Oh
Oh ya teman-teman, ini tadi aku juga tambahkan sedikit ada bubuk ya, kemudian aku tambahkan juga kaldu ayam. Kalian bisa menggunakan merek apa aja sesuai selera kalian masing-masing ya. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam dan gula. Aduk biar bumbunya ini meresap sempurna ya. Ini aku tadi tutup sebentar biar cepat empuk ya, dan ini udah matang ya teman-teman ayamnya, dan kuahnya juga udah menyusut. Jadi ini ayamnya mau aku angkat, aku tiriskan. Nah untuk kuahnya ini nanti aku akan tambahkan air, kira-kira kalian mau tambah seberapa, karena untuk berapa porsi gitu sesuai selera kalian ya teman-teman. Ini nanti aku akan tambahkan kira-kira 2 gelas air ya. Nanti kalau rasanya kurang pas bisa ditambahkan lagi bumbunya. Kemudian ini aku masak sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku siapkan minyak untuk menggoreng ayamnya. Ini ayamnya aku goreng sampai ke 12 sisinya itu kecoklatan ya. Setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan dulu ayamnya, baru nanti setelah dingin disuir-suir ya teman-teman. Dan ini biar untuk tambah lengkap lagi, aku akan goreng kentang yang udah aku iris seperti ini. Ini aku goreng sampai kentangnya ini renyah ya. Dan semuanya udah aku siapkan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ayamnya juga udah. Sekarang nih aku mau penyajiannya ya teman-teman. Ini aku tambahkan juga bihun serta kubis yang udah aku rebus. Tidak lupa juga aku tambahkan toge juga, tadi udah aku rebus juga ya. Kemudian ini aku tambahkan ayam tadi, ini aku udah aku suir-suir seperti ini. Kemudian aku tambahkan kuah ya. Ini kuahnya tadi aku udah coba cicipin dan rasanya tuh enak banget, seger, dan ini nggak kalah juga ya dengan kuah yang santan. Ini aku tambahkan juga balungan ayamnya tadi. Kalau kalian tidak suka bisa di skip ya. Untuk toppingnya ini aku tambahkan telur rebus, kemudian saya tambahkan juga tomat ya biar warnanya tambah cantik. Tidak lupa juga aku tambahkan daun bawang serta daun seledri. Kemudian saya tambahkan sambal. Untuk sambalnya tuh gampang banget sih teman-teman, cuman cabai sama bawang putih, kemudian kalian kukus atau direbus juga boleh, kemudian dihaluskan gitu aja. Nah ini kemudian aku tambahkan kentang gorengnya. Ini kentang gorengnya tadi kan udah aku bikin di awal video tadi ya teman-teman. Kemudian aku juga tambahkan jeruk limau atau jeruk nipis juga boleh. Kemudian ini aku tambahkan juga kecap manis ya biar lebih lengkap lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini tuh seger banget. Dan buat teman-teman yang lagi mager mau bingung mau masak apa, kalian bisa coba resep saya kali ini karena caranya gampang banget, tidak ribet. Langkah pertama saya akan merebus air. Setelah mendidih seperti ini, kemudian saya akan masukkan ati ayam yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya tambahkan daun salam dan garam. Kemudian masak sampai mendidih dan kotoran yang
ada ini tuh naik ya seperti ini. Nah, setelah seperti ini angkat dan cuci bersih. Nah, ini artinya udah saya cuci bersih, kemudian saya potong agak kecil seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini aku tambahkan juga satu buah kentang, ini udah aku kupas ya. Kemudian saya akan potong kotak-kotak, kira-kira ukurannya sama ya dengan ati ayam yang udah aku potong tadi. Kemudian setelah itu digoreng kentangnya sampai warnanya berubah kecoklatan. Nah, setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya. Lalu sisa minyak untuk menggoreng kentang tadi, ini aku gunakan untuk menggoreng ati ya yang udah aku potong tadi. Jadi digoreng sampai setengah matang. Usahakan jangan terlalu kering ya, nanti kalau terlalu kering itu ati ayamnya tuh akan keras. Biar tidak meletup, ini aku tutup aja ya teman-teman. Lalu jangan lupa dibalik lagi ya, biar bagian bawah itu tidak kosong. Sambil menunggu ati ayamnya matang, ini aku akan siapkan bumbu ya. Ini aku akan chopper dulu bawang merah dan bawang putih. Untuk bahan lengkapnya aku udah tulis di kolom deskripsi ya. Ini aku juga tambahkan sedikit jahe biar mengurangi amis. Dan ini ati ayamnya udah matang, kemudian akan saya angkat dan tiriskan ya teman-teman. Lalu sisa minyak dari penggorengan ati tadi, ini aku gunakan untuk menggoreng bawang merah bawang putih yang udah aku chopper tadi ya. Kemudian saya masukkan juga daun jeruk, lengkuas, serta daun salam biar rasanya itu lebih enak. Nah lanjut, ini aku akan chopper cabai rawit serta cabai keritingnya ya.
Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu aku akan memblendernya ya. Nah, setelah itu masukkan blenderannya dari cabai tadi ya. Tumis sampai sambalnya itu setengah matang. Kemudian jangan lupa ya tambahkan bumbu halusnya kayak kaldu jamur, garam, gula, atau kalau kalian suka kalian bisa juga tambahkan micin ya teman-teman. Kemudian ini tadi saya juga tambahkan sedikit lada bubuk. Lalu masukkan ati ayam yang udah digoreng tadi ya, kemudian aduk-aduk sampai bumbunya ini meresap. Karena ini rasanya kurang pas, jadi aku tambahkan bumbunya lagi ya teman-teman. Ini aku tambahkan kaldu jamur dan sedikit garam. Lalu aduk-aduk lagi. Karena hari ini aku bikinnya lumayan banyak, jadi bumbunya itu harus banyak juga ya. Nah, ini udah tercampur seperti ini. Kemudian terakhir aku akan masukkan kentang goreng yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sambal ati ayam serta kentang pun siap untuk disajikan. Di sini saya sudah menyediakan 1 kilo ayam. Untuk ayamnya aku gunakan bagian sayapnya aja ya teman-teman, atau kalau kalian mau gunakan bagian lainnya juga boleh. Dan ini cuma 1 saset bumbu racik seperti ini. Ini spesial ayam goreng ya teman-teman. Ini caranya gampang banget. Itu ayamnya setelah dicuci bersih, kemudian aku akan tata ke dalam wajan seperti ini ya teman-teman. Kemudian tinggal dimasukkan aja bumbu racik instannya, atau kalian bisa gunakan bumbu ayam goreng lainnya kalau kalian ada. Nah, setelah seperti ini aku akan tambahkan kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng. Ini tidak ditambahkan air sama sekali ya teman-teman. Kalau nanti misalnya ada air, itu air dari ayamnya ya, bukan air tambahan. Nah, setelah itu aku akan tutup terlebih dulu, dan usahakan pas masaknya itu jangan langsung menggunakan api yang besar ya teman-teman. Ini aku gunakan api yang relatif sedang, kemudian sesekali aku akan aduk seperti ini biar tidak lengket. Nah, seperti ini diaduk-aduk. Nah, itu airnya dan minyaknya itu udah ini ya, udah keluar ya. Nah, setelah seperti ini aku akan tutup lagi. Sama aku masak dengan menggunakan api kecil. Nah, ini warnanya udah berubah seperti ini ya teman-teman. Karena aku takut bumbunya itu kurang meresap, jadi aku tadi tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu bubuk. Setelah itu aku aduk-aduk lagi. Ini kurang lebih setengah jam aku masak seperti ini ya teman-teman. Diaduk-aduk, dibuka lagi, begitu seterusnya. Jadi kalian harus ungkep agak lama karena tadi tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman. Dan ini airnya itu udah keluar ya dari ayam tadi.
dan warnanya juga udah cantik, dan untuk ayamnya ini udah matang ya teman-teman. Nah setelah seperti ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini. Kalian bisa langsung goreng atau dimakan kayak gini juga udah enak ya teman-teman. Atau bisa juga kalian jadikan stok untuk menu harian atau menu buka atau sahur kalian ya. Ini jadinya tuh banyak banget. Nah ini aku akan nanti sebagian aku akan goreng dan sebagian aku akan jadikan stok di kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu mau masak tinggal ambil aja, dan warnanya tuh cantik banget. Dan tadi ada sisa dari air, ini aku masukin tahu setengah matang dengan irisan tempe ya. Dan tadi aku tambahkan juga sedikit air biar tidak terlalu kering. Terus aku tambahkan sedikit garam dan sedikit kunyit seperti ini. Dan ini aromanya tuh enak banget teman-teman, masih aroma bumbu racik. Ini aku masak lagi, dan setelah semuanya sekiranya udah tercampur, ini aku akan tiriskan seperti ini ya teman-teman. Aku taruh ke dalam wadah seperti ini, ada tempenya, ada tahunya, dan warnanya tuh cantik ya karena tadi aku tambahkan sedikit kunyit. Ini tuh menu hemat dan caranya juga gampang banget. Kalian bisa coba di rumah ya untuk resep saya kali ini. Terus cuma 1 bungkus bumbu racik instan bisa jadi menu sebanyak ini teman-teman. Ini rekomen sekali buat teman-teman anak kos atau teman-teman yang mager mau masak ribet. Kalian bisa coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dan ini untuk sebagiannya aku akan goreng. Ini aku goreng separuh aja ya, karena kebetulan aku tuh suka sekali untuk bagian sayap. Jadi kalau bikin ayam goreng itu pasti bagian sayap. Atau kalau kalian nggak suka sayap, kalian bisa gunakan bikin ayam yang lainnya ya. Nah ini menggorengnya jangan terlalu lama karena tadi kan udah matang ya. Digoreng aja sampai kulitnya itu agak kecoklatan seperti ini. Jangan lupa dibalik ya, kecoklatan kayak gini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan karena aku nggak mau ayamnya tuh terlalu keras ya teksturnya. Aku lebih suka yang agak juicy kayak gitu. Dan ini aku juga akan goreng tahunya dan tempenya juga ya. Tuh ayam gorengnya udah jadi, aromanya tuh wangi, enak dan gurih. Pokoknya bumbunya itu kerasa banget, bumbu raciknya tuh teman-teman. Dan ini untuk tahu dan tempenya aku akan balik ya. Sambil menunggu tempe dan tahunya matang, aku akan bikin sambalnya. Di sini aku gunakan sambal geprek aja ya teman-teman. Ini ada cabai rawit, kemudian aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, aku tambahkan garam sama kaldu bubuk serta gula, kemudian aku ulek aja. Atau kalau kalian mau bikin sambal lainnya juga boleh ya, karena aku mau bikin yang simple aja, nggak ribet. Jadi ini tinggal diulek-ulek aja. Nah setelah halus seperti ini, kemudian aku akan tambahkan minyak dari bekas menggoreng ayam tadi ya, biar aromanya itu tambah enak banget. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Nah ini untuk tahunya juga udah mateng, kemudian aku akan angkat dan tiriskan ya. Karena tadi aku gunakan tahu setengah matang, jadi tidak perlu lama untuk menggorengnya. Dan untuk tempenya juga udah mateng. Nah ini aku akan taruh ke sini ya teman-teman. Cuma 1 bumbu aja bisa untuk makan 1 keluarga, dan masih sisa loh ini karena ini cuma separuh aja yang aku masak. Ada tempenya juga, ada tahu, ayam, serta ada sambal, dan nanti aku juga akan tambahkan lalapannya juga ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ayam racik bumbu instan ala saya pun siap untuk disajikan. Ini tuh aromanya tuh wangi dan enak banget. Dan di sini juga udah aku siapkan sambal geprek dan ada lalapannya juga.